Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Shalom teman-teman, kita bertemu lagi di podcast Rena HKBP Teluk Mulus yang ke-8. Kali ini dengan topik HKBP dan pelayan perempuan. Nah, seperti podcast kita sebelum-sebelumnya, podcast kali ini juga kita akan ditemani oleh salah seorang narasumber yang saya yakin banyak di antara kita yang belum kenal dengan narasumber ini. Clue-nya adalah karena topik kita kan HKBP dan pelayan perempuan. Pasti narasumber kita itu seorang perempuan. Narasumber kita kali ini adalah pendeta perempuan. Bukan hanya sekedar pendeta perempuan, tapi beliau adalah pendeta perempuan pertama yang dimiliki oleh HKBP. Wah, teman-teman pasti heran ya, loh kok bisa? Emang masih hidup? Nah, untuk lebih kenal dengan siapa sih sosok perempuan pendeta perempuan HKBP pertama, kita sambut, kita berikan aplaus yang meriah untuk Inang Pendeta Norce Lumbanteruan. Shalom Inang. Shalom Yanti. Oke, apa kabar Inang? Baik. Puji Tuhan. Sebelumnya kami secara pribadi mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Inang boleh berbagi waktu dengan kami di podcast Rena HKBP Teluk Mulus. Kali ini podcast yang ke-8. Kami mengambil tema itu HKBP dan pelayan perempuan. Terima kasih untuk kesediaannya Inang ya. Sama-sama, puji Tuhan. Ya, mungkin sebagai perkenalan singkat boleh Inang memperkenalkan diri terlebih dahulu ke kami. Ya, saya Pendeta Norce Parsaulian Lasmi Rohana Boru Lumbantoruan. Dan saya lahir di Jakarta tanggal 1 Agustus tahun 1958. Sekarang saya tinggal di Manado dan saya sudah berkeluarga. Saya menikah dengan Amang Dr. Joseph Pardede, sudah almarhum, dan saya punya 3 orang anak. Yang pertama Joshua Pardede, yang kedua Amelia Pardede, yang ketiga Mary Pardede. Anak saya yang pertama dokter dan lagi belajar spesialis di Jakarta, di UI, di Rumah Sakit Harapan Kita. Dia sudah menikah dan istrinya dokter juga, Dokter Indri Ulmentut, dan saya sudah punya cucu, seorang cucu perempuan namanya Josephinada. Yang kedua dokter juga, bekerja di Rumah Sakit Prof. Kando di Manado. Yang ketiga sarjana pendidikan musik gereja, lagi menunggu bisa untuk studi lanjut. Puji Tuhan, kami semua sehat-sehat. Kami sebenarnya saya adalah dosen di STT HKBP Siantar, tapi barusan saja dapat SK baru untuk pelayanan diakoni di Departemen Diakoni di Atmos untuk lansia. Oh, berarti Departemen Diakonia di Piaraja berarti kantornya Inangnya? Kantornya sebenarnya ada di Siantar juga. Dan saya melayani di
Departemen Diakoni bagian pelayanan pastoral untuk lansia itu di Patmos namanya. Patmos adalah tempat pensiunan para pendeta. Oh gitu. Wah, luar biasa Inang. Usia tidak menghambat pelayanan Inang ya? Ya, belum pensiun. Kan pendeta HKBP pensiun umur 65 tahun. Tahun ini saya 62 tahun. Wah, berarti masih ada sisa 3 tahun lagi Nang ya untuk ini pelayanan di Patmosnya. Wah, Iya. luar biasa. Kalau Tuhan Oke. berkenan masih melayani, kita bisa melayani Ya. untuk kemuliaan Tuhan. Amin, amin, amin. Jadi gini Nang, kan topik kita kali ini kan HKBP dan pelayan perempuan. Nah, yang saya tahu secara pribadi sebenarnya di HKBP itu ya khusus untuk perempuan itu kan ada diakonis dengan Bible Pro. Kalau Ya. saya salah dikoreksi Nang ya, kalau saya salah dikoreksi Nang ya. Kan kalau saya tidak salah di HKBP itu ada 6 ya, ada 6 pelayannya, pendeta, Bible Pro, diakonis, evangelis, sintua, sama Guru satu Huria. lagi guru huria. Nah, dari antara yang 6 ini kan diakonis dan Bible Pro itu yang memang khusus untuk perempuan ya Inang ya. Iya, betul. Ya. Nah, untuk Inang sendiri, kenapa nggak milih diakonis atau Bible Pro aja Inang? Biar lebih istilahnya tuh ya memang benar-benar khususnya untuk pelayan perempuan gitu. Iya, kan dulu saya tidak tahu apa-apa tentang Bible Pro, Diakonis. Saya lahir di Jakarta, saya dibaptis di HKBP Kebayoran Baru dan sekolah minggu di sana. Kita nggak tahu apa itu Bible Pro, Diakonis, kita nggak mengerti itu. Dan kita cuma pernah waktu sekolah minggu, guru sekolah minggunya adalah Bible Pro. Nah, jadi kita taunya Inang itu ngajar sekolah minggu dan apa yang dilakukannya kita nggak terlalu tahu sama Inang itu ya. Jadi waktu saya kecil saya dibesarkan ya dalam keluarga yang konservatif, yang apa namanya selalu hidup dalam suasana Kristen. Jadi waktu kecil saya sering sekali di pangku bapak saya baca Bible-nya bahasa Belanda dan saya minta diterjemahkan. Ya, begitu. Berarti Inang tahu dong Kami bahasa Belanda? tahu sedikit-sedikit aja, sedikit-sedikit. Wah, Tapi hebat. udah lupa ya, banyak lupanya. Nah, waktu itu kita selalu berdoa pagi, berdoa malam, persekutuan selalu diutamakan. Kami mau ke sekolah harus ibadah dulu. Kami biasa bangun jam 5 pagi untuk berdoa, baca Bogaski, ya renungan bahasa Batak, renungan buatan pendeta-pendeta Jerman itu ya, Bogaski namanya. Dan kami baca itu setiap tahun diulang-ulang, baca bagian Alkitab dan menyanyi. Ada nyanyiannya, kami menyanyikannya seluruh ayatnya. Jadi waktu SD kan mau terlambat ya, jadi kami berdoanya kan di meja makan persekutuannya. Jadi kalau sudah mau telat, kakakku tendang kakiku, suruh bilang ke mama 2 ayat aja mak, jangan 6 ayat. Nah, di buku ND itu ada yang 6 ayat, kita harus nyanyi 6 ayat bahasa Batak. Dan kan udah terlambat, jadi kakakku
colek kakiku di bawah meja makan, bilang 2 ayat aja, 2 ayat ya, kita nanti terlambat begitu. Mamaku berdoa dan kita masing-masing harus berdoa juga dari yang paling kecil sampai paling besar atau sebaliknya. Dan kita harus ucapin hukum Taurat yang pertama atau yang kedua. Pokoknya 10 hukum Taurat itu kita harus ucap, mungkin 1, mungkin 2, dan dalam bahasa Batak. Dan kita harus ucapin doa untuk mengakhiri dengan doa Bapa kami dalam bahasa Batak. Padahal kami tidak berbahasa Batak kesehariannya. Kami di tengah-tengah orang Cina. Rumah kami tetangganya orang Cina. Dan kami tinggal, kalau sekarang dibilang ruko ya, di Melawai, Blok M Kebayoran Baru itu pertokoan. Jadi kami punya rumah yang tidak punya halaman luas, tapi tetangga kami dempet-dempet. Rumahnya cukup besar karena bisa main di dalam rumah, bisa main, dan 2 tingkat. Jadi waktu dulu saya sering bukan latihan ya, seolah-olah berkhotbah. Jadi saya naik tangga, di atas saya berkhotbah, meniru pendeta yang khotbah. Itu masih kecil sekali, dan bapak mama saya bisa mau mendengar saya ngomong apa saja. Jadi karena mama saya lama punya anak, jadi setiap melahirkan kan 11 tahun nunggu, begitu punya anak, di doanya menyerahkan anaknya kepada Tuhan, nanti kalau besar jadi pelayan Tuhan. Yang kedua juga begitu, kakak saya yang pertama perempuan, namanya Tiar Buruh Hombing Lumbantoruan. Yang kedua juga laki-laki, Ito Hotma. Sekarang masih hidup. Yang nomor 1 sudah bersama Tuhan Yesus. Yang nomor 2 itu kami, Dr. Hotma Toruan di Pondok Gede ya. Nah, dia juga dipersembahkan kepada Tuhan, tapi nggak jadi pendeta. Nomor 3 juga diserahkan pada Tuhan, namanya kakakku itu Rita Lumbantoruan, sekarang di Belanda, menikah dengan orang Belanda, punya anak 1. Jadi terus setelah itu saya diserahkan juga kepada Tuhan, nanti jadi hamba Tuhan gitu kan. Jadi adik saya juga diserahkan pada Tuhan untuk jadi hamba Tuhan. Tapi yang jadi hamba Tuhan cuma saya, adik saya Sintua di GPIB Surabaya. Jadi waktu itu memang dari kecil saya udah maunya membaca firman Tuhan, baca Alkitab, padahal belum bisa baca. Jadi Alkitab saya buka, saya mengulang apa yang bapak saya ceritakan. Nah, terus seolah-olah saya jadi pendeta. Jadi ingatan saya sejak kecil saya sudah mau jadi pendeta, bukan diakones, bukan bibelfro. Gak ada istilah itu dalam benak saya waktu saya kecil. Jadi cuma pendeta. Saya nggak tahu bahwa waktu itu perempuan nggak boleh jadi pendeta. Ada di dalam aturan peraturan HKBP bahwa yang boleh menjadi pendeta HKBP adalah laki-laki yang sudah berpendidikan teologi, yang tamat pendidikan teologi selama 6 tahun. Dulu aturannya begitu. Saya tidak tahu. Berarti,
Berarti dari awalnya memang di dalam struktur organisasi HKBP sendiri untuk perempuan itu pelayanannya hanya untuk diakonis dengan Bible Flow berarti Nang ya? Ya, ya. Jadi pelayanan untuk perempuan hanya diakones dan di Bible Flow. Bible Flow itu parbarita Injil yang perempuan ya. Jadi hanya untuk perempuan juga. Bible Flow itu diuntukkan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak gitu. Tapi saya tidak pernah tahu siapa itu Bible Flow. Karena saya lahir di Jakarta, nggak ada kita kenal Bible Flow melakukan sesuatu gitu, nggak ada dulu ya. Dia apalagi diakones. Waktu saya kecil sampai saya mengenal Bible Flow yang aktif setelah saya tamat sekolah teologi dan saya memulai pelayanan orientasi di Piaraja. Lalu saya tahu bahwa ada Bible Flow. Nah, itulah. Jadi waktu saya sekolah dari SD, kalau ditanya kan waktu SD kan ada buku untuk nama, cita-cita gitu ya. Ya. Teman saya bilang, "Oh, kamu jadi pendeta ya." Memang dari kecil udah suka tulis cita-cita jadi pendeta gitu. Gitu. Ya, iya. Jadi ceritanya waktu saya sudah SD, selesai SMP, selesai SMA, saya memang mau diberangkatkan ke Jerman sama mama saya. Karena katanya sekolah STT itu di Jerman. Jadi saya belajar bahasa Jerman di gitu kan. Nah, tapi sementara itu dibilang bahwa ada sekolah teologi di Jakarta. Jadi saya masuk di STT Jakarta, begitu ceritanya. Jadi pada waktu masuk dibilang sama abang-abang itu kan ada yang dari HKBP ya, dibilang waktu mapram, dibilang, "Oh, kamu sia-sia masuk di sini. Kamu mau jadi apa setelah tamat?" Terus saya kan jawab, "Saya mau jadi pendeta." Kamu nggak tahu aturan-peraturan HKBP. Nah, kita kan tamat SMA nggak tahu ya tentang aturan-peraturan. Ya. Karena memang tidak juga begitu disebarluaskan di jemaat Inang ya. Kalau pendeta nggak boleh perempuan gitu. Betul sekali. Terus saya disuruh baca aturan-peraturan HKBP yang saya tadi sudah sebutkan itu. Lalu karena mapram kan kita dibentak-bentakin. Terus dibilang, "Mulak maho," katanya. "Mulak maho. Dan ngadong gunani ho dison," katanya gitu kan. Nah, terus saya nangis kan. Terus pokoknya tiap hari mapramnya seminggu, tiap hari berapa kali saya dihina-hina, sia-sia, pokoknya sampai nangis-nangis lah. Nah, setelah selesai mapram itu saya pulang. Saya bilang sama mama, "Sia-sia, Ma. Nanti saya nggak bisa jadi pendeta." Terus mama ajak berdoa. Terus mama bilang, "Yang dimulai bersama Tuhan akan sukses bersama Tuhan." Kata mama saya begitu. Amin. Tabah saja, jalani saja. Kamu bukan bukan ditolak di STT. Kamu boleh sudah lulus, kamu diterima di STT. Berarti kamu boleh kuliah. Kuliahnya 6 tahun waktu itu. Kan menjadi sarjana. Jadi tabah saja melangkah, kata mamaku. Jangan nangis, jangan mau keluar, kata mama. Ya, saya berdoa, saya bilang, Tuhan yang gerakkan di hati saya mau jadi pendeta, Tuhan tolong saya bisa jadi pendeta. Tapi
kembali ke masa kecil itu ya, ketika saya Iya. berdiri di tangga yang tinggi itu, bapak saya di bawah duduk, mama saya duduk, adik kakak saya duduk menonton saya membaca firman, padahal belum bisa baca. Saya Persis sudah seperti membayangkan, lagi khotbah hari Minggu, Inang ya? iya, iya. Saya membayangkan saya jadi pendeta saat itu. Wah. Kan anak kecil suka mimpi ya. Nah, Iya, saya sudah membayangkan saya jadi pendeta waktu itu. Jadi waktu saya berdoa, waktu masuk STT itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, dari kecil saya mau jadi pendeta. Tau-taunya sekarang dibilang sia-sia. Pokoknya nangis lah, ngadu sama Tuhan. Ya, berdoa sampai lega ya, akhirnya iya, iya. masuk kuliah, semangat kita terus meneruskan sampai selesai. Itu berarti di sekitaran tahun 60-an berarti, Nang ya? Enggak, saya masuk STT itu tahun 78. Bukan, maksud saya ketika Inang kayak apa istilahnya memparodikan seperti pendeta yang berkhotbah sekitar tahun 60-an berarti, Nang ya? Betul sekali 60-an itu, berarti sekitar 62, 4 tahun lah ya. Iya, iya. Iya. Dan baru di tahun 1986 Inang ditabalkan menjadi pendeta HKBP, Nang ya? Benar, Inang ya? Iya, jadi kan ceritanya ketika saya sudah ada di STT, saya suka ngajar sekolah minggu di gereja kan, gereja HKBP saya yang tempat saya melayani, dan saya Iya, yang di di Kebayoran Jakarta, berarti, Nang ya? ya Kebayoran Baru, dan gereja-gereja deket-deket STT di Menteng itu kan ada HKBP Jalan Jambu. Nah, saya juga suka jadi juri untuk acara pasca gitu kan, juri untuk anak sekolah minggu. Pokoknya kita melayani ke gereja-gereja HKBP di mana-mana. Nah, orang lihat, terus cara Tuhan tahu-taunya di Sinode Godang ada perubahan, aturan peraturan itu jadi berubah. Jadi waktu itu ada kalimat yang dirubah, yang bisa menjadi pendeta HKBP adalah laki-laki dan perempuan yang telah menyelesaikan pendidikan teologi. Jadi waktu itu saya selesai STT dan saya orientasi, saya melapor ke PR Raja, ke HKBP Pusat, dan diminta datang ke PR Raja, ke kantor pusat untuk orientasi. Dan di sanalah saya diperkenalkan ada pendeta vikaris calon pendeta. Ya, saya vikaris 2 tahun. 2 tahun di 2 distrik, 3 resort. 3 resort itu maksudnya satu kan kantor pusat. Iya. Yang kedua resort Bogor. Ketiga resort Tanjung Karang di Lampung. Jadi sudah memenuhi syarat selama 2 tahun. Terus saya ditahbiskan di Medan, di HKBP Bukit Muria. Dan setelah itu saya melayani di HKBP Palembang. HKBP Palembang itu. Ya, tadi kan Inang bilang pertama selulus SMA Inang melanjutkan STT-nya di Jakarta. Nah, apakah pada saat itu memang HKBP belum tidak ada persyaratan gitu? Pendeta yang jadi pendeta di HKBP harus lulusan STT HKBP atau bagaimana Inang pada saat itu?
saya nggak tahu tentang itu kan, saya nggak tahu tentang aturan-aturan itu. Jadi ada pendeta senior yang kasih tahu ke mama saya, Mm-mm. itu pendeta Dr. S.A.E. Nababan. Mama saya kan baru Nababan. Jadi Oh, panggil itu. dibilang kalau Bere itu mau sekolah tidak harus di Jerman katanya. Ada di STT Jakarta, Jalan Proklamasi 27 katanya gitu kan, deket Megaria. Mama saya cari, terus kasih tahu saya, terus saya mendaftar. Jadi saya mendaftar aja, nggak tahu aturan peraturan bahwa nanti bagaimana diterima atau tidak. Iya, Pokoknya iya. mendaftar, ujian masuk dan diterima gitu. Iya. Jadi sebenarnya secara tertulisnya pada saat itu nggak ada inangnya, nggak ada kewajiban pendeta HKBP itu harus dari STT HKBP, nggak seperti itu inang ya? Iya, karena dulu tidak ada STT HKBP, belum ada dulu. Oh, belum ada. Iya, ketika saya masuk belum ada ya. Maksud saya adanya Fakultas Teologi ya. Oh, yang gabung dengan Universitas Nomensen inang ya? Nomensen, iya, iya Oh. di Siantar, ya, iya. Oke, jadi kalau kalau boleh mundur sedikit ke cerita Inang tadi mengenai waktu masa kecil dulu. Jadi bisa dikatakan ketika Inang secara sah ditahbiskan menjadi seorang pendeta itu seperti mimpi yang jadi kenyataan Inang ya? Nah, itu puji Tuhan ya, mimpi yang Tuhan kabulkan, the dream comes true gitu ya. Iya, iya. Dan itu adalah doa mama. Ya, mama saya kalau berdoa itu bersujud di sisi tempat tidurnya. Mama saya mendoakan saya, kakak saya, abang saya, kita semua didoakan supaya jadi orang baik, ya gitulah. Pokoknya jangan tinggi hati, takut akan Tuhan, sayang Tuhan, begitulah. Itu doanya sampai bisa nangis-nangis gitu, mendoakan kita anak-anaknya. Jadi waktu saya masuk di STT itu kan shock juga, shock karena apa? Karena dibilang dosen-dosen itu sering bilang kamu jangan bawa iman dulu katanya gitu. Lihatlah Alkitab sebagai buku sastra katanya gitu kan. Shock, kita kan shock gitu. Terus terus kita pulang ke rumah karena kita dulu kan harus tinggal di asrama. Tapi setiap Sabtu Minggu boleh pulang karena saya ada keluarga di Jakarta. Jadi saya pulang. Nah, kalau pulang saya cerita sama mama, siapa istrinya Kain? Kain itu siapa istrinya Kain? Kan kita tergoncang-goncang kan iman kita sekolah di sana. Jadi kita tanya sama mama, mama bilang mologabe makudo tondionmu tumagon ma unang katanya gitu kan. Iya. Jadi mamaku itu berbahasa Batak. Oh. Bapakku berbahasa Belanda dulu dari kecil ya. Nah, jadi saya bisa pasti mendengar bahasa Belanda, bahasa Batak. Semua bisa saya pahami. Tapi saya mau balas bahasa Batak itu sangat susah. Karena Susah. kita nggak bisa lancar. Nanti ketika bapak saya meninggal, baru opung datang, opung yang suka menjawab mama kita ngomong, dijawab begini bahasa Bataknya gitu kan. Molo mama
ngomong apa, uh, sengolon alusna kata Iya, opung kan. diajari lah, Iya. diajari sama opung lah Inang ya. Jadi, kita lama-lama bisa berbahasa Batak karena ada opung. Jadi waktu kita tadi saya mau sambung, ketika mama saya mendengar pertanyaan-pertanyaan saya, mama langsung ajak berdoa. Terus mama bilang supaya saya percaya, pokoknya apapun juga dosen itu maksudnya untuk membuat kamu bisa kuat imannya. Ada pertanyaan dari jemaat, kamu bisa jawab. Kira-kira begitulah mamaku menjawab saya kalau saya lagi curhat sama mama. Jadi waktu saya jadi pendeta, saya merasa itu doa mama saya sampai bisa jadi pendeta, dan cuma karena belas kasih Tuhan. Perjalanan begitu lama, 6 tahun, bisa saja saya seperti teman-teman saya, ada yang sudah keluar, ada yang tidak meneruskan lagi, gitu kan. Tapi Tuhan tolong saya bisa sampai selesai hanya karena kemurahan Tuhan. Saya tamat STT itu puji Tuhan dengan predikat cum laude ya. Wow. Jadi waktu itu saya sama pendeta Gomar Gultom yang jadi ketua PGI sekarang, itu ya sama-sama masuk 6 tahun di STT, sama-sama tamat dan sama-sama vikaris, sama-sama orientasi di kantor pusat Piaraja, dan sama-sama ditabis jadi pendeta. Itulah tentang saya sampai pentabisan. Iya. Jadi kalau bisa disimpulkan Inang ya, perjalanan Inang dari kecil sampai usia sekolah, masuk ke sekolah teologi sampai ditabiskan menjadi seorang pendeta, bisa dibilang itu seperti kisahnya Hana ketika mendoakan Samuel Inang ya. Iya, betul sekali. Bahwa ya, dari fase-fase yang harus dilewati itu betapa orang tua Inang, mamanya Inang benar-benar mensupport, baik lewat doa juga support kata-kata motivasi Inang ya. Iya, betul. Dan ketika saya mau ditabis itu kan ada surat dari Eporus. Suratnya mengatakan bahwa sudah selesai vikariat selama 2 tahun di 2 distrik Brestol, maka datanglah persiapan orientasi menjadi pendeta di Medan Baru, dan akan ada pentabisan di HKBP Muria, Bukit Muria. Iya. Dan kayak itu saya takut sekali karena mula-mula kan saya ke Piaraja orientasi, tapi karena setelah saya melihat selama orientasi itu, Eporus kan bilang begini, Eporusnya dulu adalah pendeta Dominis GHM Sihaan ya. Nah, waktu itu beliau bilang begini, kamu Inang mau lemar Jamita, walaupun saya belum pendeta, ini kan masih vikaris ya, mau lemar Jamita pakai kamu mah kebaya, katanya gitu, pakai kebaya. Terus dalam hatiku, ya ampun Tuhan, aku harus pakai kebaya. Terus saya bilang, maaf opung, aduh nggak bisa saya pakai kebaya, saya bilang gitu kan. Kalau harus pakai kebaya, lebih baik saya nggak usah jadi pendeta, saya bilang begitu sama Eporus. Waktu itu kan kita dipanggil sendiri-sendiri menghadap Eporus kan.
Oh, kayak di sidang berarti Nang ya? Di wawancara. Oh, di wawancara, wawancara ya. Kan kita harus mengenal Eporus kita dong. Oh, iya, iya. Opung itu memperkenalkan Eporus. bahwa nah, di kantor pusat ini baru masuk, baru datang ke PA aja. Terus Opung itu bilang begitu. Terus saya bilang, Opung, maaf. Jadi saya nggak usah jadi pendeta deh kalau harus minta pakai kebaya. Terus saya nangis kan, uh, sedih gitu. Wah, jauh-jauh datang nggak jadi mau jadi pendeta hanya kata kebaya. Nah, Opung itu bilang, kenapa? Katanya gitu kan. Ya, saya nggak biasa, saya bilang. Nggak biasa pakai kebaya, hari-hariku pakai begini. Jadi kan itu merepotkan, kita harus siapin khotbah. Terus waktu dulu kan kalau pakai kebaya harus pakai korset ya. Tahun 80-an pakai korset, pakai apa itu, pokoknya susah, ribet ya tahun 80-an. Jadi waktu itu saya bilang, udah saya nggak usah jadi pendeta, saya mau pulang aja, saya bilang gitu. Terus, itu kaget, saya bilang saya mau pulang aja. Terus, oh, jangan, Unang, pikiri hamu mainang ya, katanya. Kan Opung Epos siahaan, GHN siahaan itu sangat lembut. Oh. Nah, dia bilang, pikiri, hulean toluari katanya. Toluari pikiri hamu. Ya, 3 hari saya harus memikirkan bisa pakai Hanya gara-gara kebaya Inang ya? Iya, terus saya bilang nggak usah 3 hari. Opung jawabannya, saya tidak bersedia pakai kebaya, jadi saya mau pulang aja. Saya bilang gitu. Terus Opung bilang, oh kalau begitu 1 hari lah, sampai besok katanya, sampai besok lah. Terus saya bilang nggak usah Opung, sehari ini aja. Opung dengar bahwa saya tidak bisa pakai kebaya, jadi saya mau pulang besok, saya bilang gitu. Pokoknya Opung itu bilang gini, kalau begitu katanya, Inang pakai apa? Terus saya bilang tentang pakaian, saya akan memakai yang patut saya pakai, pakaian yang rapi, bersih dan sopan. Tidak usah ditentukan pakai apa. Jadi kira-kira pakai apa? Kalau pakai rok pendek nggak boleh, kata Opung kan. Saya bilang saya akan pakai rok panjang, saya akan pakai pakaian yang sopan. Terus Opung bilang pakai jas. Terus saya bilang, Opung, saya nggak bersedia pakai jas. Pokoknya saya akan pakai apapun yang saya bisa pakai, pasti sopan Opung, saya bilang gitu. Kan itu pakai jas, buat saya pakai jas kayak laki-laki, saya nggak mau gitu kan. Ya begitulah. Oh gitu ya. Bahkan sampai pada hari-hari terakhir jelang pentahabisan pun ada aja masih ininya Inang ya. Ada aja yang kayak berusaha goyang-goyangin gitu Inang ya. Ya, maksud saya waktu sampai mau pentabisan itu, balik ke mau ditabis itu, saya menolak karena saya merasa kekurangan saya. Saya selama di kantor pusat itu tidak bisa lancar berbahasa Batak, apalagi khotbah. Itu waktu itu memimpin ibadah di kantor pusat, saya menyebut kata yang tidak boleh disebut dalam bahasa Batak. Nah, itu menjadi tersiar di pasar. Jadi waktu pasar itu kan hari Rabu dan hari Sabtu. Iya, Ketika saya ke pasar, wah, semua geger. Itu calon pendeta yang ngomong salah di kantor pusat. Loh, kok mereka tahu? Berarti apa yang terjadi di kantor pusat
cepet sekali beredar di pasar, di pajak ya, namanya Di pajak onan. kan? Ya, onan pajak. Terus saya sedih sekali. Nah, eh, saya dipindah dari kantor pusat itu karena saya merasa saya tidak bisa lagi tahan menghadapi situasi seperti ini. Setiap salah ngomong ketahuan sampai ke pajak. Semua orang rasanya tahu kesalahan saya, bahasa Batak saya kacau ya. Nah, tapi saya mengerti sekali karena mama saya minta saya baca Alkitab Bible bahasa Batak. Jadi saya baca sampai kelar. Kami anak-anak mama dan bapak kami semua selesai baca Alkitab berkali-kali. Boleh Dalam bahasa bahasa Batak. Indonesia dan saya bahasa Batak selesai baca Bible bahasa Batak. Nah, maksud saya itu kebanggaan dalam keluarga kami adalah baca Alkitab sampai selesai. Dan waktu itu saya karena tidak bisa khotbah, ini khotbah bahasa Batak, jadi akhirnya dipindahin, kan syarat tiga reserve ya, 2 distrik. Iya. Jadi saya dipindahin di HKBP Bogor yang mayoritas usia seperti saya waktu itu bisanya bahasa Sunda. jadi ada teman. Kendala lagi. Jadi ada teman bahasa Bataknya. Oh iya, bahasa Bataknya tidak begitu fasih nah ya. Iya. Jadi saya bisa lancar khotbah bahasa Indonesia. Kan? Ya, jadi saya pilih kebaktian yang bahasa Indonesia pagi jam 6 gitu kan. Nah, sore belajar bahasa berkhotbah bahasa Batak campur-campur yang sore. Tapi yang jam 10 itu full bahasa Batak. Bahasa Batak. Saya hindari itu. Jadi lama-lama bolehlah jam 10 karena saya tulis khotbah saya dalam bahasa Batak. Ya pokoknya begitulah. Dan ketika pentabisan saya merasa punya kekurangan itu, saya bilang kepada Eporus, saya nggak usah ditabis. Saya perpanjang saja jadi vikaris sampai saya bisa lancar khotbah bahasa Batak. Tapi Eporus bilang tidak bisa lagi karena memang sudah memenuhi syarat 2 tahun, 2 distrik, 3 resort. Jadi saya harus ditabis. Saya nangis terus, saya bilang sama mama, aduh ma, bagaimana? Saya rasa saya nggak bisa lancar khotbah bahasa Batak, saya nggak layak jadi pendeta HKBP. Terus mama bilang, Tuhan yang melayakkan, Tuhan yang memampukan, semua tidak sempurna, tapi Tuhan yang menyempurnakan. Itu kata mama. Jadi akhirnya ketika saya ditabis, saya merasakan, saya melihat cahaya turun dari atas menyinari saya. Dan saya menangis selama pentabisan itu. Saya bilang dalam hati, Tuhan layakkan saya nggak layak, Tuhan nggak layak. Banyak sekali kekurangan saya pemalu, saya penakut. Lihat sintua itu dulu ya, sintuanya zaman saya laki-laki semua ya kan, pendetanya laki-laki. Ada yang kasar, ada yang galak, ada yang bentak-bentak gitu kan. Saya nggak pernah dibentak, tapi saya melihat mereka berbentak-bentakan kalau lagi sermon ya, berbantah-bantahan. Berbantah-bantahan. Saya takut, perasaan saya setiap sermon kalau sudah ada suara begitu, saya rasanya mau masuk di kolong meja.
di kolong meja sermon itu. Saya rasanya mau ngumpet karena bapak saya orang Batak kan, tapi nggak begitu. Bapak saya nggak pernah suara keras kepada kami. Jadi saya nggak mengenal suara keras seperti itu. Jadi saya takut. Nah, jadi saya bilang sama Tuhan dalam doa saya, aduh Tuhan, saya penakut, saya pemalu, saya nggak bisa bahasa Batak, nggak bisa berkhotbah bahasa Batak, banyak sekali kelemahan saya Tuhan, nggak mampu saya jadi pendeta, saya nggak bisa melihat pendeta yang perempuan itu seperti apa sebelumnya kan, nggak ada untuk nggak ada. Karena Inang baru pertama kan. Itulah Yanti, dan karena itu saya curhatnya sama mama saya. Nah, ketika saya mau ditabis itu kan 10 orang pendeta, calon pendeta dari tempat vikaris masing-masing. Iya. Dan termasuk teman saya yang laki-laki itu ya, yang Komar Gultom yang ketua PGI. Iya. Nah, jadi waktu itu 9 orang kan dua-dua tangan Eporus untuk dua-dua kan. Nah, jadi waktu latihan ada lucunya juga ini pentabisan ini di Medan Baru ini di HKBP Muria. Ya, jadi dua-dua latihan. Kalau Norce duluan, wah lebih baik dua-dua laki-laki katanya. Jadi dua-dua calon pendeta maju. Terus yang terakhir karena Gomar belum menikah, saya juga belum menikah. Jadi waktu mau ditabis tumpang tangan berkat, loh Eporus bilang, loh kayak mas-masuan pernikahan ya. Kan 9 laki-laki, 2-2, 8. Yang terakhir sisa 1. Berdua, iya, 1 dan saya perempuan. Bagaimana ya kata Eporus. Akhirnya satu-satu lah. Dia diberkati sendiri, saya belakangan sendiri. Jadi berkatnya sendiri terakhir saya. Dan waktu itu saya merasakan ada cahaya dan saya nangis. Kan pendeta itu mentabis saya, dan sebelumnya pendeta-pendeta diundang dari berbagai gereja di sana ya, dan mereka membaca ayat-ayat. Jadi saya misalnya ada berapa puluh pendeta yang tumpang tangan bersama Eporus, dan setiap pendeta baca ayat, dan saya dengar itu nasihat seperti hidup, seperti saya mendengar suara Tuhan mengingatkan saya. Ada yang mengatakan jangan takut, jangan khawatir, aku akan menyertaimu, ya kan, begitulah. Semua saya dengar, saya menangis, air mata saya nggak berhenti sampai waktu Eporus mentabiskan saya, menyampaikan berkat. Saya merasakan ada sinar dan ada tangan yang sangat besar, dan saya kecil sekali di dalam tangan itu. Tangan yang lembut itu saya rasakan tangan Tuhan, dan seketika itu juga air mata saya diusap oleh Tuhan. Saya berhenti menangis. Saya kecil sekali di dalam tangan yang sangat besar dan sangat lembut itu. Dan sejak itu sampai sekarang saya merasakan penyertaan Tuhan untuk pelayanan saya. Itulah. Betapa memang Inangnya apa yang sudah Tuhan pilih dari awal dengan berbagai tantangan yang dihadapi. Kalau memang sudah Tuhan panggil, ya tetap akan terjadi, akan tergenapi Inang ya. Dari apa yang Inang sampaikan, bahwa betapa juga seperti benar-benar dipersiapkan betul gitu sebelum Inang tempur nih menghadapi
domba-domba yang harus digembalakan harus 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 menghadapi proses seperti ini gitu. Wah, luar biasa Inang. Puji Tuhan, hanya karena kasih karunia saya menjadi pendeta perempuan pertama di HKBP. Kalau mengandalkan melihat diri saya, nggak layak sekali saya jadi pendeta pertama. Kenapa bukan yang dari Bonapasogit, yang lahir di Tapanuli, yang lancar berbahasa Batak, itu yang saya selalu pikir, kenapa? Nah, itulah kenapa harus dari jemaat HKBP Kebayoran Baru yang terpilih menjadi perempuan pertama ya, pendeta perempuan pertama HKBP. Itu kadang kalau kita pikirkan kan, wah, kenapa ya gitu. Cuman kembali seperti apa yang Inang sampaikan, ceritakan tadi, perjuangan orang tua Inang juga benar-benar membawakan di dalam doa. Ya kita belajar ya, kalau memang sudah Tuhan pilih ya harus digenapi gitu. Nggak ada kata tidak ya, kalau udah ya emang harus ya gitu. Betul sekali, amin. Terus ini Nang, setelah Inang ditahbiskan, pasti kan jadi uluan nihuria, menggembalakan ruas, baik itu mungkin di resort atau di pagaran gitu. Nah, momen pertama Inang ketika pertama sekali menjadi uluan nihuria itu gimana sih Nang? Ya, kita waktu di tabis itu udah selesai kan, langsung dapat SK. Nah, semua udah buka SK-nya masing-masing, terus mereka ada yang jadi pendeta Huria ya, pendeta jemaat di Bonapasogit, di mana-mana lah. Nah, saya buka SK, saya tertulis menjadi pendeta Naposo Bulung di HKBP Palembang. Jadi saya pendeta Naposo pertama kali. Dan yang pasti tidak mengharuskan bahasa Batak Inang ya. Puji Tuhan, Palembang itu berbahasa Melayu Palembang. Pacak galo-galo. Jadi kita bisa connect, kita khotbah, kita pimpin dalam bahasa Indonesia Raya. Iya. Jadi sebenarnya ketakutan Inang ketika beberapa hari sebelum pentahbisan itu nggak ada ini Inang ya, sebenarnya nggak ada ya ketakutan. Ya aku nggak bisa bahasa Batak, aku nggak lancar berkhotbah bahasa Batak. Sebenarnya Tuhan jawab, nggak, tanpa bahasa Batak pun tetap bisa melayani Inang ya. Betul sekali. Kalau mau dipakai, Tuhan akan memperlengkapi gitu. Ya. Dan pasti ada jalannya Inang. Ada jalan, amin. Nah, itu berarti selama di HKBP Palembang pendeta Naposo, berarti Inang ditempatkannya di resort lah berarti ya? Iya, di resort, di Sabungan ya, di HKBP Palembang. Iya. Nah, selama di HKBP Sabungan itu pasti Inang pernah juga kan pelayanan ke HKBP Pagaran ya? Iya. Nah, di bagaimana? Nah, kalau di HKBP Palembang itu sendiri ya mungkin seperti di Pontianak ini juga Inang kan mayoritas memang sehari-harinya pakai bahasa Indonesia. Tapi ketika di gereja kan ada juga orang-orang tua yang ikut ibadah yang kadang ada kuatu sihami muludang marhata Batak, ada yang ngomong seperti itu gitu. Nah, waktu di Palembang Inang menghadapi seperti itu enggak ya? Nah, uniknya Palembang itu jemaat Naposonya 600 orang. Wah, Naposo di Palembang itu 600 orang. Wow, 300-an remajanya. Jadi saya pendeta Naposo dan remaja, saya pimpin pertanyaan pemuda remaja di tiap-tiap wek atau
Sektor. Jadi iya, jadi itu kebaktiannya tersendiri dari kebaktian keluarga. Jadi saya berbahasa Indonesia karena Indonesia. mereka yang lahir tidak fasih bahasa Batak, tapi perantau yang datang dari Bonapasogit mau kuliah, mereka bisa berbahasa Batak tapi mengerti bahasa Indonesia. Jadi kan kita Partangyangan Pemuda dan Remajanya setiap Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu di gereja. Jadi begitulah karena banyak sekali jemaat Naposo dan remaja di Palembang. Makanya di sana ada pelayanan Naposo remaja khusus, pendetanya khusus. juga ada. Iya, jadi saya kan memang pendeta Naposo dan Iya, remaja. pendeta Naposo. Wah, Iya. banyak nih 600. Iya. Nah, Jadi kadang-kadang nggak sempat ke Pagaran lagi karena kan tiap minggu ada ibadah juga, ibadah pemuda dan remaja. iya. Karena ya sesuai dengan surat tugasnya untuk pendeta Naposo, berarti Naposo remaja yang ada 600 orang dulu yang diprioritaskan Inang ya. Betul sekali. Wah, wah, hebat. Berarti itu sekitar tahun 80-an mengorganisir 600 orang gimana Inang? Tapi kan kalau ada partangyangan di rumah-rumah kuria ya, keluarga, remaja dan Naposo yang hadir sekitar 40-an. Dan dulu ada berapa sektor ya? 30 sektor. Wow. Iya, Wow. 30 sektor. Dari hari Senin sampai Jumat. Dan hari Sabtunya latihan kor, tayangan Naposo juga di gereja. Hari Minggunya kebaktian, sore adalah pemuda dan remaja. Itulah waktu tahun 86 setelah jadi pendeta ya, 86 sampai tahun 88. Wah, 2 tahun ya. Iya. Nah, lepas dari situ, Inang pernah nggak melayani di HKBP yang di Bonapasogit, misalnya daerah Samosir kah, Tobasa, Tapanuli Utara? Ya, memang saya melihat perjalanan hidup saya unik ya. Tuhan pakai saya menghadapi tantangan dan akhirnya saya ditabis jadi pendeta itu dalam rangka 125 tahun umurnya HKBP ya, jubileum. Jubileum 125. Iya, pada waktu itu. Dan 100 tahun, hampir 101 tahun pentabisan pendeta laki-laki. Ya. Jadi dalam rangka menyambut itu saya ditabis dan dalam perayaan itu. Dan saya melihat memang unik. Ketika saya melayani di Palembang itu 2 tahun, saya menikah. Setelah saya menikah, saya saya nggak bisa menolak karena kedutaan Australia tempat Amang belajar meminta dengan sangat saya mendampingi Amang yang belajar di Australia untuk program S2 S3 chemistry dan fisika. Jadi saya setelah dari Palembang saya berangkat ke Australia. Dan di Australia Barat, Western Australia di Perth itu sudah ada jemaat yang menanti kehadiran saya karena Amang duluan pergi ke sana, diminta saya katanya kalau nanti sudah datang saya akan melayani. Makanya saya namanya waktu dulu heran ya,
bisa kedutaan meminta dengan sangat saya harus ke sana. Sekarang nggak ada, boro-boro keluarga boleh ikut sekarang ya kan? Iya, iya. Nah, jadi waktu saya baru sampai di Australia di Perth itu, besoknya ada majelis gereja di sana yang meminta saya melayani di sana. Itu jemaat namanya Indonesian Christian Fellowship, masih fellowship, dan akhirnya berubah menjadi ICC, Indonesian Christian Church. Saya diminta oleh majelis datang ke rumah dan memohon saya untuk melayani di situ. Jadi saya hari Minggunya diperkenalkan, langsung diminta melayani. Waktu saya dibilang sama penatuannya, presbiternya, supaya ada surat dari kantor pusat yang menyatakan saya pendeta HKBP, tapi akan dibiayai oleh ICF, Indonesian Christian Fellowship. Tapi tidak kunjung datang surat itu. Saya sudah memohon sekali, sudah menyurati, dan akhirnya majelis di sana itu bilang, sudah deh ibu, nggak usah, saya dengar-dengar HKBP lagi ada masalah besar. Ternyata ada krisis HKBP yang sampai eporusnya ada 2 pada waktu itu. Itulah Sekitaran krisis tahun HKBP. awal 90-an berarti Nang ya? Iya, kan? Jadi di sana juga nggak usahlah menunggu surat dari Eporus, karena Eporusnya memang ada 2. Jadi saya juga waktu Eporusnya jadi ada 2, saya ada di sana. Saya nggak tahu, saya bingung. Saya tanya, saya telepon sama mama saya bilang lagi borat pergumulan HKBP. Gitu. Almanaknya ada 2 katanya gitu. Iya, berat sekali HKBP situasi itu. Iya. Jadi waktu saya tahun 88 ke Australia sampai tahun 94 akhir. Ya. Jadi tahun 95 saya melayani di HKBP Bogor, tempat saya Vikaris dulu. Vikaris. Dan itu sudah ada 2 kubu, sudah ada 2 Eporus. Jadi waktu itu memang sedih sekali. Tapi karena saya merasa HKBP itu satu, saya masih khotbah, diminta khotbah di Kebayoran Baru, gereja saya. Ternyata gereja HKBP Kebayoran Baru itu beda dengan HKBP Bogor, begitu kan, Eporusnya. Tapi saya melayani ke sana, dalam benak saya HKBP 1. Jadi ada pendeta yang bilang, kamu harus pilih mau yang sana atau sini. Terus saya bilang, saya pilih Tuhan Yesus, saya nggak mau pilih sana sini. Pokoknya saya merasa HKBP itu 1. Sampai akhirnya 98 rekonsiliasi, jadi damailah kita. Itulah. Berarti kalau begitu Inang nggak pernah nggak pernah jadi ulen nihuria di daerah yang mengharuskan memang bahasa Batak, Inang ya? Betul sekali. Betul Jadi ketakutan sekali. di awal, ketakutan sebelumnya itu tidak terbukti, Nang ya? Betul sekali. Dan jadi dosen berbahasa Indonesia ngajarnya kan. Iya. Jalan-jalan Tuhan memang sangat indah. Jadi jangan takut menjalani hidup bersama Tuhan. Ya, betul Inang. Karena balik lagi seperti yang tadi itu kan, kalau sudah Tuhan bilang ya harus jadi ya gitu. Mau gimana prosesnya? Seperti Yunus kan Inangnya, ketika Tuhan suruh ke Niniwe, dia belok sana belok sini, ya tetap aja jadi sampai ke Niniwe kan.
Betul, amin dan ya kalau Tuhan sudah berfirman. Oke, terus gini Nang, ini kan di HKBP seperti tadi yang aku sampaikan juga kan ada diakones, ada Bible Pro, terus Sintua kan ada juga perempuan. Gimana sih tanggapan Inang sendiri mengenai pelayan-pelayan perempuan yang ada di tubuh HKBP? Iya. Jadi waktu saya jadi vikaris, saya minta supaya ada sintua perempuan. Saya bilang ada dong sintua perempuan, ibu-ibu supaya saya kalau melayani jangan bapak-bapak teman. semua. Iya. Nah, akhirnya ada sintua Ina di Bogor. Nah, kemudian kalau tentang diakones, itu diakones sudah ada sebelum pentabisan perempuan pendeta. Jadi diakones itu duluan di sekolah diakones. Dulu sekolah diakones itu dari SMA selama 2 tahun. Jadi D2 ya. Tapi sekarang sudah jadi sekolah tinggi diakones. Nah, jadi diakones itu melayani dengan perbuatan. Kalau kita pendeta di dalam agenda kita harus melayani dalam pemberitaan Injil, memberitakan firman Tuhan. Kita harus mengakui Alkitab adalah firman Tuhan dan kita harus memberitakannya. Jadi kita utamanya berkhotbah, gitu. Kalau diakones, dia melakukan khotbahnya dengan perbuatan. Dia melayani orang sakit, dia melayani orang jompo, melayani anak-anak, dan semua yang membutuhkan pelayanan secara fisik ya. Tapi mereka akan memberitakan Injil, berdoa dengan perbuatan. Gitu. Kalau Bible Pro memang pentabisannya adalah menjadi pemberita Injil perempuan. Jadi dia akan memberitakan Injil kepada perempuan-perempuan supaya perempuan mengenal firman Tuhan. Dan biasanya Bible Pro itu pinter nyanyi, pinter ngajar nyanyi, jadi pinter jadi dirigen, memimpin kor begitu Bible Pro ya. Dan juga untuk anak-anak ngajar sekolah minggu dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa menjadi pemimpin di gereja, menjadi pendeta resor, pendeta huria. Nah, kalau sampai saya jadi pendeta resor pun itu bisa karena saya tabisannya menjadi pendeta. Itu bedanya antara pendeta, guru huria. Ada lagi guru huria, ada yang perempuan loh. Oh, ada Inang ya? Iya, ada. Tapi berarti guru huria itu bukan diperuntukkan untuk laki-laki ya? Enggak. Sekarang sekolah tinggi guru huria menerima perempuan juga jadi guru huria. Yang saya tanggap selama ini sekolah guru huria itu hanya khusus untuk laki-laki. Ibaratnya kalau tadi yang perempuan diakonis Bible Pro, nah guru huria itu laki-laki. Ternyata bukan ya? Iya, ada perempuan. Jadi sekolah tinggi guru huria itu meluluskan laki-laki dan perempuan. Tapi mayoritas mereka laki-laki. Nah, jadi kalau guru huria itu mata kuliahnya memang ada bisa marorgan gitu. Kalau kami di STT itu fak pilihan. Jadi yang utamanya kita biblika begitu, belajar teologi kan? Iya. Gitu. Nah kalau evangelis itu sendiri ada perempuan nih Nang ya?
Evangelis itu laki-laki dan perempuan juga. Laki-laki dan perempuan. Mereka misalnya sarjananya non teologi atau tidak sarjana atau sintua, dia giat dalam pekabaran Injil sampai ditabis menjadi evangelis. Ya. Jadi kalau dikatakan sebenarnya HKBP itu sendiri untuk pelayanan perempuan itu memang benar-benar memberikan wadah ya Inang ya. Iya. Luar biasa kita punya gereja HKBP, ya kan? Sekolah diakones satu-satunya sekolah tinggi di Indonesia. Tidak ada sekolah tinggi diakones di luar Bali G itu. Juga Jadi, sekolah Bible. cuman HKBP yang punya sekolah Bible Free Inang ya. Betul sekali. HKBP itu memang unik dan luar biasa. Ya kalau kalau dikatakan Indonesia ada emansipasi wanita karena RA Kartini, sebenarnya di HKBP juga istilah emansipasi wanita itu kalau bisa dibilang berlaku juga sebenarnya Nang ya. Ketika HKBP memberikan kesempatan perempuan untuk ambil bagian dalam pelayanan gitu. Ya. Dasar Alkitabnya ada. Sebab berita kebangkitan Kristus ya pertama kali disampaikan kepada siapa coba? Maria Magdalena. Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah rasul perempuan pertama. Ya kan? Nah itulah dasar jadinya ditetapkan jadi parheoni Inang ya. Ya betul. Jadi sebenarnya yang kita perempuan ini sebenarnya nggak boleh merasa minder kalau misalnya dilibatkan dalam pelayanan pun sebenarnya nggak ada alasan untuk merasa minder Inang ya. Iya, karena panggilan kita adalah panggilan sebagai murid Kristus. Laki-laki dan perempuan setara. Kita diciptakan setara juga. Laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan sebagai imago Dei, citra Allah. Ya. Nah, kalau tadi kan dari cerita Inang, latar belakang Inang kan Inang berada di tengah-tengah keluarga yang memang mensupport, mendukung kerinduan Inang menjadi seorang pendeta. Nah, apa masukan Inang kalau misalnya di antara teman-teman yang mendengarkan ini tidak tertutup kemungkinan ada kaum perempuan yang punya panggilan jadi seorang pendeta, tapi mungkin di lingkungan keluarganya kan nggak semua sih Nang keluarga Batak anak mendukung anaknya juga sekolah pendeta, kan ada aja keluarga Anda usahlah sekolah pendeta gitu. Nah itu bagaimana tanggapan Inang? Iya. Kalau Tuhan udah panggil ya, kembali lagi seperti yang dibilang. Kalau Tuhan udah panggil, Tuhan buka jalan. Jadi walaupun keluarganya tidak mendukung, seperti saya temukan mahasiswa-mahasiswi STP Siantar, banyak yang tidak didukung oleh orang tuanya, banyak yang didukung. Nah, didukung oleh opungnya, oleh nambulunya, oleh tulangnya, kira-kira seperti itu. Nah, karena dia yang termotivasi dalam panggilan ini, dia sungguh-sungguh kuliah, sungguh-sungguh dia melayani sekolah minggu, dan akhirnya dia bisa menjadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Tapi kalau yang justru kebalikannya, orang tuanya yang mau dia jadi pendeta, dia dimasukkan sekolah pendeta, dia biasanya ogah-ogahan gitu kan. Iya. Jadi pada tahun pertama bisa gagal. Ada itu di STT Siantar. Orang tuanya yang mau dia menjadi pendeta, dimasukkan, lulus, diterima, tapi akhirnya dia nggak belajar sungguh-sungguh dan akhirnya keluar tahun pertama, tidak bisa melanjut karena nilai, karena perilaku, semuanya tidak mendukung. Gitu. Di STT itu Inang
ada enggak misalnya dari awal penerimaan mahasiswa itu ada dibuat persentase enggak untuk laki-laki sekian persen, yang perempuan sekian persen gitu? Atau ya seberapa banyak yang lulus? Iya. Jadi biasanya kan dibuka pendaftaran. Nah, banyak yang mendaftar. Nah, seleksi akhirnya memang sekarang hampir banyak perempuan, lebih banyak laki-laki, tapi udah meningkat, perempuan sudah bertambah banyak yang menjadi mahasiswi STT di HKBP. Gitu ya. Jadi sebenarnya peluang itu terbuka besar Inang ya, terbuka lebar Inang ya. Iya. Yang penting memang motivasinya apa dan bagaimana dia mempersiapkan diri. Ujian masuk itu panjang, ada psikotes, kan? Ada iya, lulus pengetahuan umum dan Alkitab, kan? Ujian, terus psikotes, akhirnya wawancara. Jadi banyak tahapannya karena banyak sekali sekarang yang mau jadi pendeta. Di STT Siantar itu mahasiswa kira-kira 600 orang. Itu satu angkatan Inang? Bukan, seluruh. Oh, seluruhnya 600 orang di asrama. Iya. Laki-laki dan perempuan. Satu angkatan biasanya 100-an, 20-an yang bukan HKBP. Jadi 120, 125 begitu. Jadi utamanya kan HKBP. Nah, dari luar HKBP misalnya GKPI, GKPS gitu kan, ada yang melamar dan kuotanya sekitar 20 sampai 25. Nah, dalam proses sekolah, proses pendidikan teologinya sendiri, apakah yang khusus untuk calon pendeta perempuan dipisah kelasnya dengan yang laki-laki? Atau ya seperti perkuliahan biasa aja, semua satu kelas digabung gitu? Iya, digabung. Tapi asramanya dipisah, asrama putri dan asrama putra. Jadi di dalam asrama itulah ada pembinaan khusus untuk yang putri, khusus untuk yang putra. Jadi ada bapak asrama, ada ibu asramanya. Iya. Berarti mau sekolah pendeta? Ada nggak sih batasan umur masuk sekolah pendeta? Batasan umur tidak ada, tapi batasan menjadi pendeta ada. Oh, usia Iya. pensiun tadi maksudnya Ditabis jadi pendeta kayaknya umur 30 sekian ya batasnya. Oh gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau kami yang masih muda-muda ini punya kerinduan melayani di HKBP, nggak boleh menutup diri jadi pendeta, jadi diakones, jadi Bibelfro, atau bahkan jadi sintua sekalipun Inang ya. Iya betul. Sintua Naposo ada kan? Oh, ada sintua Naposo Inang ya? Ada. Dia masih masih muda. Dia bisa jadi sintua kan? Dan tidak tertutup laki-laki atau perempuan? Iya, betul sekali. Tapi itu kembali ke kebutuhan gereja lah berarti Nang ya, kalau untuk yang sintua Naposo itu ya. Iya betul. Melihat kondisi gereja ya, kebutuhan gereja, jemaat setempat. Iya. Berarti kalau saya bisa ringkas dari cerita kita hari ini Nang, kalau boleh dikatakan Inang jadi seorang pendeta seperti sekarang ini, ceritanya itu jalannya di jalan tol, dalam artian memang disupport keluarga, tapi tetap ada kerikil-kerikilnya, ya kendala bahasa tadi,
terus khotbah harus pakai kebaya, harus pakai jas gitu. Iya. Ada yang lucu loh, waktu saya nangis keluar dari ruangan Eporus, kan giliran Gomar Gultom ketua PGI yang masuk. Nah, Iya. dia bilang, kenapa kamu diapain? Kok nangis? Katanya gitu kan. Terus saya bilang, enggak. Kenapa? Katanya gitu. Iya, saya disuruh pakai kebaya, jadi saya nggak mau. Terus Gomar Gultom itu kan orangnya bercandaan ya. Dia bilang, kamu mungkin mau dilihat kalau pakai kebaya cocok atau tidak jadi opung boru katanya. Karena opung Eporus baru mabalu. Oh. Terus si pendeta Gomar bilang, kalau kamu langsung jadi opung boru, nggak usah kamu jadi pendeta, kamu jadi Eporus loh katanya, jadi opung boru katanya gitu. Aduh ampun deh, dia bikin ketawa di tengah-tengah kita lagi susah sedih, gitu. Iya. Dan betapa enaknya, apa sekali lagi mau bilang tuh, ketakutan Inang sebelumnya itu nggak terbukti berarti ya, benar-benar nol sama sekali Inang ya, ketakutan Inang di awal itu. Iya, betul sekali. Ketakutan itu harus kita hadapi bersama Tuhan. Ketika kita hadapi ketakutan kita itu, kita jadi berdamai dan kita menang bersama Tuhan. Karena Tuhan bilang kan, kalau Dia di dalam kita, kita di dalam Dia, siapa lagi lawan kita? Tidak ada. Lagu sekolah minggu kan? Iya, Nah, iya itulah betul Inang. firman Tuhan. Wah, terima kasih Nang, belajar banyak aku kali ini. Aku baru tahu kemarin gue mikirkan, wah pendeta pertama perempuan. Oh iya ya, nggak ada pernah tahu sebelumnya, soalnya kan Inang, oh ternyata di HKBP itu pada awalnya memang tidak memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menjadi seorang pendeta gitu. Tapi bersyukur ketika sekarang dikasih kesempatan, harusnya itu tidak menjadi penghambat lagi bagi kaum perempuan yang mungkin masih dari sekolah minggu. Pasti karena ada memang sosok yang dilihat juga Inangnya. Kalau misalnya aku pengenlah seperti ini, mungkin karena melihat, kalau kayak Inang tadi melihat pendeta berkhotbah, terus ditambah lagi memang doa dari orang tua Inang menyerahkan anak-anaknya untuk menjadi hamba Tuhan gitu, bahwa benar memang ya harus dihidupi panggilan dan doa orang tua itu ya. Iya, betul sekali. Iya. Jadi mungkin karena bapak saya cita-citanya dulu mau jadi pendeta, nggak kesampaian. Jadi mengharap saya, anak-anaknya yang lain juga jadi pendeta. Begitu juga mamaku. Dulu mamaku mau jadi Bibelfro, tapi nggak kesampaian. Wah. Jadi, karena kan menikah kan dulu Iya, iya. Bibelfro nggak boleh menikah, jadi Iya, nggak Bibelfro nggak boleh kesampaian. menikah. Akhirnya mendoakan anak-anaknya jadi hamba Tuhan gitu. Luar biasa ceritanya Inang. Nah, terima kasih. Penutup mungkin Inang ada masukan atau saran-saran dari Inang, atau mungkin petua-petua dari Inang untuk ya terkhusus untuk kaum perempuan muda HKBP lah gitu. Kalau mungkin kita lihat kalau kayak di kota besar kan dengan pergaulan dengan jemaat dari gereja-gereja lain, mungkin pola pikirnya sudah lebih terbuka mengenai pelayanan-pelayanan gitu. Tapi kadang kan kalau kita lihat di gereja HKBP yang Pagaran, yang masih di daerah-daerah yang di Bonapasugit sana gitu, kerinduan untuk melayani itu kadang dianggap terlalu rajin lah, kerajinan lah buat pandita-panditaun katanya gitu. Itu gimana Nah? Iya ya. Jadi kita hidup ini cuma sementara. Kita tahu bahwa kita punya tujuan hidup, itu yang harus dimiliki oleh setiap
Nah, poso, remaja, perempuan atau laki-laki sama aja harus tahu tujuan hidupnya. Tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat. Nah, menuju ke sana bagaimana? Hidup ini tidak hanya melulu memikirkan diri kita sendiri. Kita harus menjadi hamba Tuhan yang melayani orang lain. Ya, jadi pelayanan, hidup untuk melayani. Seperti lagu kan, hidup ini adalah menjadi berkat. Dan menuju ke sananya banyak tantangan. Kita harus tahu bahwa kita diciptakan oleh Tuhan adalah sebagai anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan. Waktu yang diberikan oleh Tuhan itu jangan dipakai cuman untuk sia-sia. Nah, ya kan? Misalnya remaja, pemuda, jangan pakai waktu itu. Sekarang lagi pandemi ya, memang banyak harus stay at home. Tapi situasi ini membuktikan bahwa kita nggak tahu apa yang terjadi pada waktu yang akan datang. Pandemi ini kita nggak bisa predik kapan berakhir. Sampai kapan berakhir kita tidak tahu, tapi kita tahu pasti ada Tuhan yang memegang kita. Jadi kesempatan di dalam saat pandemik ini juga kita harus melayani Tuhan melalui seperti Yanti, ya. Yanti mewawancarai orang-orang yang punya pengalaman melayani. Saya melayani sekolah minggu waktu saya SMA. Saya setelah jadi pendeta, saya juga melayani anak-anak dan orang jalanan. Saya tinggal di Bogor, saya ngajar di Akper Cikini. Sepanjang rel itu saya menjumpai anak-anak jalanan, ya kan? Dia jualan dan disitulah kita melayani mereka, memberitakan kasih Tuhan dan membuat mereka jadi tahu hidup harus hati-hati dan harus berguna. Jadi jangan menyia-nyiakan hidup, jangan terkena narkoba, jangan terkena pergaulan yang tidak baik, karena hidup ini sangat-sangat singkat ya. Iya. Jadi kita nggak bisa menyia-nyiakan waktu. Waktu saya melayani orang-orang jalanan itu, saya melihat mereka memang nggak punya keluarga, keluarganya mengusir, dan mereka nggak bisa kembali lagi ke keluarga karena kebiasaannya sudah di jalan, gitu. Nggak mau lagi mereka diminta untuk hidup bergabung dengan keluarga. Nah, untuk itu kita layanin supaya mereka tahu Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengampuni dosa-dosanya dan membuat dia berharga, dan itu sangat membuat mereka jadi mau termotivasi untuk bekerja apa aja, belajar, kejar paket A, B, C, dan bisa ada sesuatu yang berguna, ya. Akhirnya mereka ada yang menjadi orang yang kan mereka bukan orang Batak aja ya yang kita layani. Jadi mereka ikut di gereja, biasanya gereja karismatik. Mereka ikut di gereja karismatik. Ada yang menjadi jemaat, ada yang menjadi
musician di gereja itu, musik ya, pelayanan musik, Iya. karena mereka di jalanan itu ada yang suka hobinya nyanyi, ngamen ya, ngamen. Iya, Jadi ngamen. jadi kita harus merasa bersyukur ada keluarga. Jadi jangan sia-siakan masa muda. Masa muda, masa yang terindah, segala dosa harus ditinggalkan. Itulah untuk melayani Tuhan. Jadi kalau kita menikmati masa muda, jangan cuma hura-huranya, tapi ingat tanggung jawabnya. Kita punya Tuhan yang membuat kita punya tujuan hidup. Tujuan hidup itu adalah untuk kembali ke Tuhan, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Melayani Tuhan dengan melayani sesama. Itulah panggilan hidup kita, terutama lagi remaja dan pemuda harus bisa melayani di gereja, harus menjadi kuat, motivasi melayani di gereja, melayani di masyarakat, dan semuanya harus meniru karakter Yesus, ketulusan, kejujuran, kebaikan, kerendahan hati. Ya, kalau mama saya selalu menekankan habur juon do diau, itu yang penting, kebaikan, kata mama. Nomor satu kebaikan, nanti nomor satu lagi, nomor satu habur juon, nomor satu hayason, nomor satu terus kalau mama kita, mama saya. Jadi abang saya suka bilang, mama ini belajar matematika nggak, belajar berhitung nggak lagi SD, masa nomor satu terus. Ya, itulah mama ya, mama-mama. Saya juga mengajarkan anak-anak saya kan masih ada yang pemuda ya, yang sudah tidak remaja lagi. Saya mengajarkan anak-anak harus baik hati. Apa gunanya jadi sarjana tidak baik? Apa gunanya jadi hebat tidak rendah hati? Jadi kita mengajarkan karakter, dan itulah yang diperlukan oleh dunia yang penuh dengan pergumulan, entah itu pandemi. Kebaikan hati diperlukan, sebab dengan kebaikan hati kita peduli dengan sesama. Kita tahu sesama kita yang dalam keadaan pandemi makan atau tidak dia, ya kan? Iya, benar-benar. Ya kan? Pandemi ini membuat orang ada yang nggak bisa makan, nggak bisa beraktivitas. Nah, kalau kita punya karakter seperti Tuhan Yesus, kita punya belas kasih, kita akan peduli dengan tetangga kiri kanan, orang yang di sekitar kita. Saya beli sesuatu yang saya tidak butuhkan, tapi saya melihat kalau saya tidak beli, mungkin dia nggak punya uang, kan? Nah, jadi saya beli, buahnya udah layu, saya beli itu. Dan saya mengajarkan ke anak-anak saya, ini memang kita nggak bisa makan lagi, sudah layu. Tapi menjadi berkat untuk orang yang jual itu. Kasihan, siapa tahu dia punya anak untuk beli beras dan sebagainya. Jadi di dalam dunia ini dibutuhkan orang baik. Bukan orang yang hebat, tapi orang baik, orang yang punya belas kasih, memancarkan kehadiran Kristus di dunia ini. Begitu. Dan justru dengan begitu Inang ya, kita menunjukkan kalau kita ini benar-benar saksi Kristus Inang ya. Amin. Itulah maksudnya, kita bisa menghadirkan Kristus melalui kehadiran kita. Kita menjadi berkat. Iya, betul. Lupa Inang, tadi aku mau nanya. Harusnya tadi di awal nanyanya.
dalam menjalankan peran Inang sebagai seorang pendeta perempuan, terus Inang juga sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, itu bagi-bagi waktunya gimana, Inang? Iya. Jadi waktu saya sudah pulang ke Indonesia, saya memohon saya melayani gitu. Setelah apa namanya rekonsiliasi. Nah, ketika itu Eporus pendeta Dr. J.R. Hutauruk Tahu. ditawarkan mau sekolah gitu kan. Jadi saya sekolah S2 di STT Jakarta. Jadi udah mama-mama sekolah lagi. Jadi anak saya itu waktu itu TK. Dia bilang, "Mama sekolah apa sih?" katanya gitu kan. "Kok sekolah lagi? Kayak Dede," katanya, Dede yang TK. Jadi kita sekolah dan apa namanya membagi waktu itu, anak-anak tidak boleh terlantar, tapi tugas kita sebagai mahasiswa juga yang lagi belajar, kita melayani juga. Waktu itu kan kita kalau malam ada tugas marjamita di Partangyangan tetap Pertanyaan jalan. sektor. Oh. Iya, hari Minggunya marjamita juga, kita khotbah gitu. Sampai akhirnya memang waktu itu saya setelah tamat saya ngajar di Akper Cikini ya. Akper Cikini membutuhkan mata kuliah pelayanan pastoral. Jadi saya menjadi dosen di Akper Cikini. Dan saat itu saya menjadi SK saya staf preses distrik Jawa Kalimantan. Ya, dulu kan masih distrik Jawa Kalimantan. Iya. Saya staf preses. Nah, ketika Amang Pardede suami saya tugas ke Manado, saya jadi ikutan ke Manado. Nah, di Manado saya mohon ke Eporus supaya saya bisa menjadi pendeta di HKBP Manado, tapi pada waktu itu sudah keburu ada pendeta melayani di sini. Jadi saya tetap melayani hari Minggu, saya marjamita di Pagaran. Sekarang ada pos pelayanan di Air Madi ya. Nah, saya suka melayani. Pokoknya hari Minggu tetap marjamita. Sekarang saja tidak marjamita karena online pasti pendeta resortnya gitu kan. Iya. Jadi pelayanan harus seimbang. Saya punya tesis pelayanan pastoral kepada orang yang menjelang ajal. Ya, di situ saya punya penelitian terhadap orang-orang yang menjelang ajal. Di akhir kehidupan mereka penuh penyesalan. Ya, penyesalan karena orang-orang yang saya teliti itu adalah orang-orang yang punya kesibukan. Mereka punya penyakit terminal illness yang stadium akhir, dan mereka melihat kehidupan sebelum-sebelumnya, mereka menerawang ke masa lalu, ke belakang, mereka melihat mereka kurang melayani Tuhan, kurang bersama keluarga, ya, banyak penyesalan. Nah, saya belajar dari situ. Saya tidak mau penyesalan-penyesalan. Jadi ketika Amang Pardede pindah, memang saya memutuskan ikut, tapi saya bisa melayani. Saya belajar hipnoterapi dalam komunitas Dr. Adi W. Gunawan hipnoterapis. Jadi saya tergabung di situ. Saya di Manado sebelum jadi dosen, saya jadi terapis. Terapis untuk masalah-masalah psikis, masalah-masalah kejiwaan. Jadi
tetap melayani. Pelayanan saya bukan saja kepada jemaat, tapi kepada orang di luar Kristen. Masalah psikis itu, kejiwaan itu bukan hanya masalah orang Kristen, tapi orang non-Kristen juga memiliki masalah-masalah kejiwaan. Ya, jadi ada anak-anak, ada orang dewasa, ada pemuda, ada pemudi datang ke rumah saya. Dan saya juga datang ke rumah-rumah sakit untuk melayani. Jadi hidup ini hanya untuk pelayanan. Hidup ini bukan untuk diri sendiri. Hidup ini untuk melayani orang lain sebagai wujud melayani Tuhan. Amin, amin, amin. Nah, terima kasih Nang. Sering luar biasa kita kali ini. Kesimpulan yang saya bisa ambil dari sharing kita ini bahwa ketika memang Tuhan sudah memberikan panggilannya terhadap seseorang dalam bidang apapun, Inang dipanggilnya dalam bidang kerohanian, pendeta, full time pendeta, atau mungkin ada panggilan bagi teman-teman, bagi saudara-saudara yang lain dalam bidang apapun. Ketika Tuhan sudah menyatakan panggilannya, ya apa dan bagaimana caranya pasti akan tergenapi, karena rencana Tuhan itu pasti ya dan amin dalam hidup kita. Terus yang saya pelajari juga bahwa dalam proses ketika kita berjalan mengikuti panggilan Tuhan tidak gampang. Pasti ada tantangan, tidak dari keluarga, ya mungkin dari lingkungan sekitar kita, dari orang-orang di sekeliling kita. Tapi bagaimana kita bisa setia menikmati proses-proses tersebut sampai tiba menggenapi panggilan Tuhan itu. Dan yang paling penting sih bagi saya pribadi Nang, karena kita cerita ini mengenai pelayan perempuan, bahwa menjadi seorang pelayan itu pun tidak serta-merta mengabaikan fungsi utama perempuan menjadi seorang ibu. Bahwa hikmat kebijaksanaan di dalam manajemen waktu, mengatur segala sesuatunya, baik pelayanan maupun peran sebagai seorang ibu bisa tetap berjalan dengan baik. Amin. Iya, iya. Ya, kami secara pribadi Nang, kami dari Remaja Naposo HKBP Teluk Mulus Resort Pontianak mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Inang Pendeta Norce Lumbantoruan untuk berbagi kisah dengan kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan kami, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Inang, atau mungkin tadi sempat di awal sedikit ada kendala. Ya semoga kita masih bisa bertemu secara online seperti ini. Kalau ada kesempatan, Tuhan kasih kesempatan bisa bertemu tatap muka, mungkin wow sudah lebih indah lagi. Ya, terima kasih juga ya untuk remaja, pemuda Naposo, HKBP Teluk Mulus. Salam untuk semua Naposo dan remaja di HKBP Teluk Mulus. Salam sehat, salam sejahtera, Tuhan memberkati, begitu juga kepada Parhalado, kepada jemaat, apalagi kepada Inang Pendeta Mangisi Simanjuntak yang sangat saya hormati, dan itu adik kelas saya di STT Jakarta. Jadi berarti sempat ketemu dengan Inang Marisi juga di waktu STT Nang ya? Inang itu sangat muda, jadi kami nggak ketemu, nggak ketemu. Saya ketemu dengan Pendeta Daniel Harahap di Kalimantan juga ya. Ya, ketemu karena Pendeta Daniel Harahap 3 tahun di bawah saya. Ya, ya, puji Tuhan kita bertemu ya, Yanti. Saya sangat apresiasi keceriaannya ya. Jadi kita bisa santai berbincang-bincang, dan semuanya ada dalam kasih Tuhan, ada maksud Tuhan, dan semoga semua mendatangkan berkat bagi kita semua ya. Terpujilah Tuhan yang Maha Baik. Tuhan selalu menyertai kita
Dan di masa-masa pandemi ini juga Tuhan akan menyelamatkan kita dengan darahnya yang kudus. Kita selamat melewati pandemi ini. Semoga Amin. kita bisa berjumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Terima kasih, Nan. Oke, demikianlah teman-teman podcast Rena HKBP Teluk Mulus kali ini. Kalau ada saran atau komentar atau kritik silakan ketik di silakan ketik di bawah ini. Sampai ketemu di podcast Rena HKBP Teluk Mulus yang berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom.